Pade pergi ke Jakarta nih waktu tahun 86 itu ya. Pade di Jakarta tuh ada saudara, dan tujuan Pade waktu ke Jakarta tuh ke siapa? Gini, jadi waktu itu singkat ceritanya saya ini di kampung nih bandel nih. Ibu saya bisa dibilang udah capek lah ngasih tahu, bapak saya udah capek ngasih tahu. Akhirnya bapak ibu saya itu ngasih kabar nih ke Jakarta ke kakak saya bahwa aku udah nggak bisa ngurus nih yang namanya sogol kan gitu kan. Akhirnya saya dijemput sama kakak saya. Udah, saya ke Jakarta. Kakak saya ya dibilang di Jakarta udah luar biasa sukses waktu itu. Tapi nggak sepemikiran dengan saya. Akhirnya saya ikut kakak saya itu paling 2 bulan. Akhirnya saya harus pergi dari kakak saya ngontrak. Nah dari situlah kemandirian saya itu tercipta, Bang Boyan. Saya harus bayar kos, saya harus cari uang untuk transport dan sebagainya. Dari situlah awal mulanya saya merintis itu dari situ. Nah dari situ akhirnya saya datang, ada salah satu tetangga yang namanya ini udah almarhum Pak. Ya. Jadi akhirnya saya ketemu namanya Pak Haji Sukiman. Dulu belum haji. Masih Sukiman. Pasti Sukiman. Udah itu ngobrol. Saya ikut Pak Sukiman itu. Rambut saya kan panjang, Bang. Rambut saya panjang kan, anak muda, anak metal. Udah gitu, ya udah deh kamu belajar listrik gitu. Belajar listrik. Saya suruh bobok itu, saya nggak mau. Suruh bobok tembok saya nggak. Bukan bobok itu yang saya mau pelajari sama. Saya mau jadi kontraktor besar listrik gitu kan. Akhirnya saya itu orangnya nekat, beli saklar listrik kok diginiin mati, diginiin ini apa. Saya beli, saya bongkarin, Bang. Oh gini nih teorinya. Nih gini. Singkat cerita itu saya 6 bulan saya udah berdiri bisa borong, Bang. Waktu itu. Udah dari situ di Cengkareng, saya tinggal di Cengkareng yang namanya di Bedeng gitu. Di Bedeng itu saya kenal yang namanya Pak Rasman. Pak Rasman itu dulu temennya Jayakarta Group ya, kayak Pak Jojon, kayak gitu-gitu. Cahyono. Asmono, Cahyono, gitu. Udah gitu. Pak Rasman, bentar. Pak Rasman sekarang udah jadi haji mungkin ya? Pak Rasmannya udah almarhum, sekarang udah nggak ada. Nah, dia bilang, Sogol ini punya bakat seni nih, gitu. Bukan bakat seni, ya udah deh kembangin gitu. Akhirnya di situ udah bikin satu grup lawak, dulu namanya dibikin nama Dolan-Dolan Group gitu. Nah, pada saat itu saya lupa nih. Jalan-jalan grup ya. Dolan-Dolan Group. Saya lupa tahun dan tanggalnya, Bang. Itu cukup luar biasa waktu itu. Udah bisa menghibur ke tempat diskotik. Dulu kan ada diskotik, klub gitu kan. 1 jam, jeda jam 12 itu kan untuk ini, untuk hiburan lama gitu. Ya, itu berjalan. Nah, singkat ceritanya, dunia seni saya itu jalan, dunia bisnis saya yang kontraktor listrik ini jalan juga. Gitu. Jadi pada ini antara dilema ya pada ya, antara bisnis sama seni, mau milih yang mana gitu ya pada. Betul. Dan akhirnya pada memilih bisnis. Singkat cerita gini, waktu itu jobnya banyak untuk dunia seni itu. Jobnya sangat banyak sekali. Suatu ketika saya kadang bisa datang, kadang bisa enggak. Nah, saya diteken nih sama Pak Rasman ini. Gol, enggak bisa seperti ini. Kamu harus pilih di antara 2 ini. Kalau kamu terjun ke dunia seni, jaminannya adalah seneng. Tapi kalau kamu terjun ke dunia bisnis, jaminanmu adalah kaya. Kamu pilih mana? Gitu. Dan akhirnya pada milih bisnis kontraktor. Sampai sekarang jadi pengusaha. Ya, dari situ berkembang kontraktor listrik, terus berkembang jadi kontraktor ya sipil dan sebagainya. Ya singkat ceritanya maju 98 kena dampak yang luar biasa. Karena 98 itu krisis semua ya. Krisis semua. Moneter 90% pengusaha di Indonesia waktu itu nangis ya. Itu ceritanya. Cerita di Jakarta waktu pada muda nih pada.
waktu muda Pade di Jakarta kan rambut panjang nih, segini nih ya, anak metal ya, anak metal. Nah, pergaulan Pade udah pasti di Jakarta, ibu kota lah Pade. Ibu kota, ya. Seperti apa sih waktu zamannya Pade itu tahun 80 sampai 90 itu seperti apa sih pergaulan Pade di Jakarta? Jadi gini, waktu itu seneng iya gitu. Karena ya mungkin badan masih bagus, gitu kan ya, badan masih bagus, cewek banyak gitu. Sampai apa ya, hidup itu terlalu bebas lah buat saya gitu, terlalu bebas. Mungkin banyak cewek-cewek yang disakiti, gitu kan ya. Ya anak muda lah seperti itu gitu. Jadi seneng, tetapi nggak jelas arahnya, itu nggak jelas. Semu lah ya. Semu, nggak jelas. Ya. Waktu itu nggak jelas, jadi adanya ya seneng, tiap hari seneng dan seneng gitu. Jadi waktu muda saya, makanya saat ini aku seneng udah, jahat udah gitu. Saat ini makanya saya bilang kan, saya udah janji 50% hidup saya abdikan untuk masyarakat ya, karena saya punya sejarah yang jelek lah. Yang jeleknya mungkin saya nggak bisa cerita. Iya, jangan dong, semuanya. Jangan dicerita di sini dong, bahaya dong. Kan ini ntar masuk ke konten YouTube saya. Jangan. Yang penting Pade pernah merasakan hal yang negatif waktu di Jakarta. Iya. Ya kan? Karena waktu itu masih muda. Usia sekitar 20 sampai 30 ya Pade ya. Iya. Dan sekarang Pade mendedikasikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kampungnya Pade, semua kebutuhan masyarakat, semua yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, Pade ini menjadi salah satu barometer. Begitu ya Pade? Ya kurang lebih seperti itulah. Ya intinya saya harus memberi contoh yang baik, yang terbaik untuk masyarakat. Seenggak-enggaknya saya bisa memberi pekerjaan untuk masyarakat, itu adalah kebahagiaan saya. Oke. Nah, intinya sih itu. Oke, satu kata nih Pade ya. Saya minta satu kata buat anak-anak muda zaman sekarang dari Pade. Apa nih satu katanya? Kalau mau sukses hanya 3 T. Tekad, niat, semangat. Itu canangkan yang kuat. Dan jangan pernah takut kamu ngambil suatu keputusan. Kalau kamu nggak berani ngambil suatu keputusan, jangan harap kamu akan mendapatkan apa-apa. Asik. Quote yang sangat luar biasa teman-teman. Itu salah satu motivasi, inspirasi buat anak muda yang ada di Indonesia. Ini salah satu Pade, saya panggilnya Pade ya, karena saya menginspirasi ke beliau ini menjadi salah satu diri semua orang termasuk saya menjadi lebih baik ke depannya. Thank you Pade. Ya, thank you. Ya, sukses.